juga ingin mempresentasikan tugasan. Di sini kita akan membahas tentang money laundry dari PT Jiwasraya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Oke, ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aku Alifah Kartika Fazia. aku Nabila Fazia. Aku Ina Soraya. Saya Muhammad Andres. Dan saya di selanjutnya saya di sini sebagai moderator. Oke, lanjut aja ya ke materinya. Yang pertama di sini ada Yang pertama itu adalah konten dari hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara yaitu adalah aturan yang menegaskan bagaimana pemerintah bertindak dan berfungsi dengan masyarakat dalam menjalankan urusan publik. Laporan keuangan itu sarana yang digunakan oleh masyarakat untuk menilai kinerja dari suatu perusahaan karena melalui laporan keuangan masyarakat dapat melihat dengan transparan terkait kondisi kesehatan dari suatu perusahaan. Nah, namun laporan keuangan ini tidak akan dimiliki apabila tidak dibuat sesuai dengan kondisi nyata dari perusahaan tersebutlah yang dilakukan oleh PT Jiwasraya. Oke, selanjutnya ada kronologi. Jadi sebenarnya PT Jiwasraya ini itu rangkaiannya panjang, mulai dari tahun 2004 dan sampai 2019. Yang pertama di tahun 2004, perusahaan Jiwasraya ini melaporkan bahwa PT ini itu insolvensi mencapai 2,7 triliun. Lalu pada 2006, laporan keuangannya itu negatif 3,29 triliun. Lalu pada tahun 2008 sampai 2009, PT Jiwasraya ini defisit berturut-turut sebesar 5,7 triliun pada tahun 2008 dan 6,3 triliun di tahun 2009. Lalu di tahun 2010 sampai 2011, PT ini melanjutkan skema reasuransi dan laporan keuangan itu surplus sebesar 1,3 triliun. Lalu pada tahun 2012, PT ini dengan skema finansial reasuransi Jiwasraya masih mencatat bahwa mereka itu surplus sebesar 1,6 triliun. Namun jika tanpa skema finansial, maka Jiwasraya ini mengalami defisit sebesar 3,2 triliun. Lalu di tahun 2013 sampai 2016, OJK ini meminta Kementerian BUMN untuk menyampaikan langkah-langkah alternatif untuk penyihatan keuangan Jiwasraya ini. Lalu di tahun 2017 ada kekurangan cadangan premi di PT Jiwasraya sebesar 7,7 triliun. Lalu di tahun 2018 PT ini tidak dapat membayar klaim polis Jiwasraya Saving Plan yang jatuh tempo. Dan di akhir di tahun 2019 Jiwasraya ini terlambat menyampaikan laporan keuangan di tahun 2018. Nah, dari kasus PT Jiwasraya mengenai pencucian uang, tentu saja itu menimbulkan dampak bagi masyarakat ya tentunya. Yang pertama itu karyawan diberhentikan secara sepihak karena kurangnya pemasukan dari PT Jiwasraya tersebut, jadi terpaksa PT Jiwasraya harus memotong beberapa karyawannya karena dikhawatirkan emang tidak mampu membayar gaji karyawan sendiri. Terus yang kedua juga nasabah menjadi terbengkalai. Yang ketiga adalah para investor menilai bahwa investasi sangat beresiko. Nah, jadi karena PT Jiwasraya ini sering mengalami defisit anggaran, para investor pun menjadi enggan untuk menginvestasikan sahamnya kepada PT Jiwasraya karena sangat beresiko. Nah, yang keempat itu PT investor mengalihkan portofolio saham menjadi obligasi. Dan yang terakhir itu nilai transaksi pasar modal pun menjadi menurun karena defisit anggaran tadi gitu. Oke, selanjutnya ada prinsip-prinsip yang dilanggar. Yang pertama ada itu melanggar prinsip bertanggung jawab. Kenapa sih melanggar prinsip bertanggung jawab? Karena PT Jiwasraya ini gagal dalam menyampaikan ketransparanan dalam mempublikasikan datanya. Dan selanjutnya yang kedua ada prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran ini kondisi keuangannya itu sengaja ditutup-tutupi oleh pihak Jiwasraya yang sebenarnya hal itu
tidak boleh. Nah, selanjutnya sudah dijelaskan tadi di kronologi bahwasannya laporan keuangan itu sempat negatif di tahun 2006, lalu di tahun 2010 dan 2011 itu tuh PT Jiwasraya melanjutkan skema reasuransi dan surplus sekitar 1,3 triliun yang dimana dana segitu tuh cukup besar sekali. Selanjutnya itu ada 3, yaitu prinsip bertindak baik, di mana PT Jiwasraya ini menimbulkan kerugian sangat besar dan masyarakat itu tuh tidak bisa mencairkan dana asuransinya gitu. Dan hukuman yang diberikan sendiri diberikan kepada pelanggar terlibat, terutama pada di sini ada 1 komisaris utama PT Kepada Alam Mineral Heru Hidayat, 2 direktur utama PT Langsung Internasional BPKB Cokro Saputro, 3 mantan direktur PT Asuransi Jiwasraya, 4 direktur PT Maksima Integra Joko Hartono Dilko. Hukuman penjara seumur hidup serta denda dan nominal yang berbeda-beda. Oke, cukup sekian aja presentasi yang kami sampaikan. Bila teman-teman ada yang mau bertanya, boleh sekali diajukan pertanyaannya ya.